Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar
dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pemanggilan Samuel ini sangat dekat dengan anak-anak karena sering menjadi bahan pengajaran. Mungkin kita pun pernah mendengarnya. Namun demikian, mari kita belajar lebih dalam dari kisah ini. Tentu tidak mudah bagi Samuel yang masih muda dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kesalahan orang atau keluarga, apalagi orang atau keluarga tersebut sangat dekat dengan dia, bahkan telah berjasa dalam hidupnya. Oleh karena itu, Samuel tidak berani menyampaikan apa yang Tuhan firmankan, meskipun itu adalah firman Tuhan. Menarik bahwa rupanya Imam Eli tahu apa yang terjadi atau dialami oleh Samuel. Karena itu, ia menolong Samuel untuk berani mengatakan semua tanpa ada yang ditutup-tutupi terkait dengan firman yang disampaikan Tuhan. Meskipun hal itu terdengar pahit bagi dia maupun keluarganya, karena memang ia dan keluarganya bersalah. Oleh karena itu, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan setelah mendengar apa yang disampaikan Samuel. Bahkan ia tidak menyalahkan Tuhan maupun Samuel. Disinilah teladan Imam Eli bagi Samuel. Meskipun hati Imam Eli sangat lemah terhadap anak-anaknya, sehingga ia tidak berani menegur kesalahan anak-anaknya, bagi Samuel, ia tetap melakukan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa memang sering rasa sungkan itu menghalangi kita untuk berbicara jujur terhadap orang yang kita sungkani. Mari kita terus meminta pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk mengatakan kebenaran, dan juga memohon pertolongan Tuhan agar kita pun juga mau mengakui kesalahan dan siap menerima segala konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa menyalahkan Tuhan atau orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk terus mendengarkan Engkau dan mampukan kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang Tuhan minta kami sampaikan, supaya firman Tuhan itu menjadi terang bagi setiap langkah kaki kami. Dan ampuni segala dosa kesalahan kami apabila terselip dosa dan kesalahan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, demikian juga di tengah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.